merdeka. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya. Yang saya hormati panitia, dewan juri, dan peserta lomba pidato pada perlombaan ini. Nama saya Florencia Semarmata, kelas 9 dari SMP Negeri 1 Pangururan. Topik yang akan saya sampaikan mengenai kemerdekaan Indonesia. Hadirin yang saya hormati, Indonesia sudah merdeka 76 tahun lamanya. Pada HUT ke-76 ini, atlet badminton Indonesia memenangkan dan membawa kejuaraan di Olimpiade yang dilaksanakan di Tokyo, Jepang. Ini merupakan hadiah yang sangat besar untuk bangsa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, pada HUT Republik Indonesia yang ke-76 ini sangat berbeda dengan 2 tahun lalu sebelum pandemi terjadi. Peringatan ke-76 ini tidak dapat kita rayakan yang biasanya dengan meriah seperti sebelum pandemi terjadi. Bahkan bukan hanya hari kemerdekaan saja, hari-hari besar agama, bahkan pendidikan pun tidak dapat kita rayakan sebelum COVID-19 terjadi. Di masa pandemi sekarang ini, hampir semua kegiatan harus kita lakukan secara online. Misalnya, belajar, bekerja, beribadah, bahkan belanja pun harus dilakukan secara online. Pemerintah melakukan hal tersebut demi keselamatan rakyat. Mendirikan aplikasi belajar untuk para pelajar, menyediakan informasi-informasi penting dan hiburan yang menarik yang dapat kita saksikan melalui media sosial. Bahkan kebijakan beribadah pun disediakan oleh pemerintah. Rakyat yang terkena COVID diberi perawatan. Tenaga kesehatan semakin diutamakan. Dan masih banyak lagi peraturan pemerintah yang jelas-jelas sangat mempedulikan kita. Namun, masih banyak masyarakat yang keras kepala, merasa paling hebat, paling yakin bahwa dia akan baik-baik saja tanpa melakukan apa-apa. Bahkan sudah melihat betapa banyak yang kehilangan, namun masih saja menganggap hanya sebuah hayalan. Sangat miris dan sangat disayangkan. Pada HUT ke-76 ini, masih banyak yang harus kita kembangkan dan harus kita perbaharui. Tetapi sayangnya, pemuda bahkan remaja sudah tak lagi mau berinteraksi. Karya, pencapaian, keberhasilan sudah tak lagi dihiraukan. Mereka merasa tidak memiliki ruang karena dihambat oleh pandemi. Konten yang tidak bermutu jauh lebih penting diulas daripada karya anak bangsa. Remaja bahkan tidak tahu beretika. Ketika berkomentar di kolom komentar, seringkali remaja mengetik sesuka hati. Karena mereka berpikir hanya sebuah layar kaca. Tugas seorang anak sekolah yang harusnya belajar dengan giat malah asik dengan dunia maya dan melemparkan kewajibannya kepada orang tua mereka. Jika kita bandingkan dengan zaman sebelumnya, semangat kemerdekaan itu sudah sangat susah diperoleh di zaman milenial sekarang. Padahal kita adalah harapan bangsa. Kita adalah masa depan bangsa. Kita adalah generasi penerus bangsa. Sayang sekali jika kalimat itu digunakan hanya sebagai pengingat saja. Hadirin yang saya hormati, pada kemerdekaan Indonesia ini, bagaimana cara kita mengubarkan semangat kemerdekaan di tengah-tengah pandemi? Kita sebagai pemuda jangan berdiri di tempat saja. Mari kita gunakan segala media yang ada sebagai sarana berperan di negara. Jadikanlah Indonesia itu jati dirimu. Kita lahir di sini, maka karya dan pengorbanan kita harus disaksikan di negeri ini. Prinsip kemerdekaan itu harus kita maknai, bahwa kita bisa melewati pandemi ini. Tetaplah menjadi siswa yang aktif dan berkompetisi.
tetap mengedepankan norma dan etika serta bijak dalam menggunakan media massa. Jadikanlah kemerdekaan itu bukan hanya sekedar mengibarkan bendera atau hanya upacara semata, tetapi sebagai bukti kejayaan bahwa Indonesia punya rakyat yang luar biasa. Sekian pidato dari saya, Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Terima kasih.